Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima sekaligus menyampaikan isi reses yang dalam hal ini akan disampaikan oleh kepada yang terhormat Bapak Ma'arif Taqwa. Disilakan. Ya. Jadi sebelum ada menyampaikan apa yang mesti Mada sampaikan pada malam ini, Mada ngajak istri tercinta untuk berdiri mendampingi Mada di sini. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kurang kompak, kita semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang untuk abang saya, Bang Chan dari Polsek Ambalawi. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Nipa, atau dalam hal ini pejabat yang mewakili. Kemudian yang kami hormati Bapak Babinsah Desa Nipa, yang kami hormati Bapak Kepala Dusun Ujung Harapan, Ketua BPD atau anggota BPD yang sempat hadir pada malam ini yang kami hormati. Kemudian yang kami hormati juga adik saya, sang politisi muda, Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Ambalawi, adik saya Arif Gunawan SE. Kemudian yang saya hormati Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Ambalawi beserta seluruh anggotanya yang alhamdulillah menghandle proses kegiatan kami pada malam ini. Jadi kegiatan Ramadan ini dihandle langsung oleh adik-adik mahasiswa Ambalawi. Kemudian yang Mada hormati Ayahanda Mada Bapak Muhtar Mahmud, yang alhamdulillah tadi sudah mewakili tokoh-tokoh. Kemudian Ayahanda Arais Hasan yang Mada hormati. Selanjutnya Ayahanda Ahmad Teo yang Mada hormati dan Mada muliakan. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ibu-ibu, singkatnya seluruh hadirin wal hadirat yang sempat hadir pada malam ini, yang sama-sama Mada hormati dan Mada muliakan. Secara khusus yang Mada hormati, Mada tambahkan, lupa tadi, keluarga besar yang datang dari Desa Mawu, alhamdulillah hadir mewakili masyarakat Mawu pada malam ini. Dan keluarga besar yang datang di luar daripada dua dusun ini yang sempat hadir pada malam ini, yang sama-sama kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kekuatan iman, kesehatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah kita semua masih bisa bersilaturahim, bertatap muka pada malam hari ini. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammadin SAW, Nabi yang telah melentangkan permadani kebebasan dan melengsarkan tirani-tirani penindasan. Nabi yang membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini akan terus mempertahankan nama baik sang Nabi kita Muhammadin SAW. Bapak dan Ibu keluarga besar yang sempat hadir pada malam ini, pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang
tentu kehadiran Bapak dan Ibu sekalian adalah suatu kehormatan, kebahagiaan, dan kebanggaan tersendiri bagi kami. Kehadiran Bapak dan Ibu adalah bentuk kepedulian Bapak dan Ibu dalam rangka menyukseskan kegiatan kami pada malam hari ini. Jadi sebelum Mada melangkah lebih jauh, Mada mohon izin kepada seluruh keluarga sekaligus meminta maaf karena mungkin apa yang sedang Mada lakukan hari ini yang membuat sebagian keluarga ya merasa bagaimana, tapi yang pastinya Mada perlu sampaikan ini. Kemarin kita di dua dusun ini mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satu keluarga kita, almarhum Bapak Basrin telah mendahului kita semua. Jadi yang sedianya kegiatan ini kami geser tapi tidak bisa karena jadwal sudah kami tentukan. Jadi malam ini sudah sepatutnya kita mengirimkan doa semoga almarhum diampuni segala dosanya dan mendapatkan tempat surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mada perlu sampaikan jangan sampai ya, ada hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Kemudian berdasarkan hasil keputusan rapat pimpinan DPRD Kabupaten Bima melalui Badan Musyawarah Banmus DPRD Kabupaten Bima pada beberapa waktu yang lalu bahwa DPRD Kabupaten Bima telah menetapkan jadwal reses DPR dimulai pada tanggal 8, tepatnya pada hari ini, yaitu hari Senin hingga hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023. Artinya kami diberikan kewenangan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Bima berdasarkan musyawarah kemarin bahwa untuk seluruh anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Bima dari 45 orang anggota DPRD Kabupaten Bima yang diutus di masing-masing dapil mulai tadi pagi hingga di tanggal 13 hari Sabtu akan turun di masing-masing wilayah dapil untuk menyerap aspirasi masyarakat. Jadi tadi Mada sedikit terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak yang mewakili Kepala Desa Lipa, Bapak Nasruddin, bahwa masih banyak masyarakat awam yang tidak mengerti apa itu reses. Jadi reses ini adalah kegiatan rutinitas bagi setiap anggota DPRD Kabupaten Bima dalam setiap pembahasan anggaran, baik itu anggaran murni, APBD perubahan. Jadi program itu akan muncul bila mana ada usulan masyarakat. Jadi perlu ketahui bahwa terbentuknya yang namanya lembaga DPR. DPR ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat, artinya mewakili aspirasi masyarakat. DPR tidak punya kewenangan untuk menentukan program atau memberikan proyek terhadap masyarakat. Tapi tugasnya DPR ini adalah untuk mengawasi pihak eksekutif, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati, untuk tingkat DPRD Kabupaten Bima. Jadi tugas kami ini adalah mengusulkan, mengawasi, dan memastikan setiap anggaran daerah ini tersampai pada tujuannya. Nah, itulah tugas kami. Maka hari ini ya, kami mewujudkan apa yang menjadi arahan dari aturan tersebut. Jadi tidak mungkin kami mengetahui apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan rakyat hari ini tanpa kami harus turun melihat secara langsung, bersentuhan secara langsung dengan masyarakat.
Ya. Jadi itulah tugas kami. Hari ini Mada akan membawa apapun bentuk aspirasi Itero ini untuk Mada perjuangkan di tingkat parlemen. Jadi apapun usulan Itero ini akan menjadi perjuangan Mada di tingkat parlemen nanti. Jadi tidak mungkin Mada bisa berjuang di sana mengatasnamakan kepentingan rakyat kalau Mada tidak pernah bertemu dengan rakyat. Nah, hari ini Mada harus bertemu dengan rakyat. Ya. Kemudian Mada perlu sampaikan bahwa sebenarnya mulai tanggal 8 hingga tanggal 13 ini di masing-masing anggota DPR itu hanya ditentukan 2 titik. 2 titik reses atau 1 titik aja, tapi mengundang semua masyarakat atau perwakilan di tiap-tiap desa. Tapi itu hal yang tidak mungkin menurut Mada. Maka Mada gunakan semua jadwal itu mulai tanggal 8 hingga tanggal 13. Hari ini di kampung kediaman Mada, tempat tinggal Mada, Mada start reses di sini. Besok Mada akan reses di Desa Mabu. Kemudian di hari Rabu lusa Mada akan reses di Desa Nangabera. Hari Kamis Mada akan reses di Desa Kole. Paginya, sorenya Mada reses di Desa Rite. Kemudian di hari Jumat Mada reses di Desa Talawata. Di hari Sabtu Mada kembali lagi di Desa Nipa. Jadi luar biasa Desa Nipa ini. Ya. Mada harus reses di Harapan Baru. Ya, jadi ada 2 titik di Desa Nipa ini. Nah, tapi di luar daripada jadwal yang ditetapkan oleh pimpinan DPR, Mada sudah lakukan reses selama 2 kali di luar jadwal. Yaitu kemarin Mada reses di Dusun Tololai, tepatnya di tanggal 5. Kenapa Mada harus reses di Dusun Tololai? Karena memang kepentingan masyarakat Tolai tidak mungkin terakomodir di Desa Mabu. Karena titik resesnya Mada besok itu di kantor Desa Mabu. Tidak mungkin orang Tolai bisa hadir di Desa Mabu. Maka Mada curi star kemarin, reses lebih awal di Desa Mabu. Kemudian Amin Mada reses di Desa Talapiti, sekaligus membawa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Talapiti, yaitu kawat bronjong untuk perbaikan jalan ekonomi masyarakat Talapiti menuju ke lahan pegunungan. Jadi Mada melihat secara langsung ya, bagaimana kondisi lahan masyarakat di Talapiti, bahwa ada puluhan miliar penghasilan masyarakat Talapiti di atas gunung itu, tapi tidak ada 1 titik jalan pun yang bisa menghubungkan dengan bagus menuju pegunungan tersebut. Nah, akhirnya Mada bantu kawat bronjong. Alhamdulillah Mada resesnya di atas gunung. Mada melewati sekitar 7 kilo menuju ke gunung itu demi bertemu dengan masyarakat. Alhamdulillah Mada disambut oleh Bapak Kepala Desa Talapiti, Ketua BPD, dan masyarakat Talapiti. Jadi itulah yang mesti Mada lakukan dalam minggu ini. Kegiatan full. Nah, jadi oleh sebab itu Mada ini tinggal di ujung Kalate. Tentu yang menjadi cerminan utama bagi kehidupan sosial Mada ini adalah ujung Kalate. Baik buruknya Mada tidak mungkin orang luar tahu. Ujung Kalate lah yang mengetahui baik dan buruknya Mada itu. Oleh sebab itu, izinkanlah Mada di sisa masa jabatan ini, di periode 2019-2024 ini, mohon Mada ini dibantu, dikawal dalam rangka menyukseskan program-program daerah. Ya, jadi tidak ada anggaran daerah itu yang sedikit, miliaran bahkan triliunan. Hari ini pertanyaan Mada, berapa banyak untuk masyarakat Ambalawi maupun Wera? Nah, jadi disinilah kelemahan para wakil utusan kita dalam rangka mengawasi kebijakan pemerintah daerah ini. Hari ini insya Allah dengan dukungan Itero, Mada akan kawal tuntas seluruh usulan Itero nanti.
Jadi Mada sudah sampaikan tadi, Madroh ini sebenarnya tiwara di luar janji. Karena Madroh bukan penentu kebijakan. Madroh ini hanya sifatnya memberikan usulan sesuai dengan usulan Itroh, membawa amanat Itroh ini. Karena Mada bilang tadi, DPR itu adalah jembatan yang menghubungkan aspirasi masyarakat. Jadi tidak mungkin bupati dan wakil bupati itu mau memperbaiki dana rasa daerah ujung Latih kalau aspirasi itu tidak tersampai lewat masing-masing perwakilan. Ada yang namanya lembaga DPR. Ya. Jadi tidak mungkin luar mai kebuat dana rasa daerah tisiwara perwakilan daerah dan kalau nggak aspirasi daerah tawa kan. Ya, awara perwakilan daerah ini. Tapi itu berkewajiban untuk menyampaikan ke sana. Kalau enggak dari perwakilan daerah, lo kena enggak aspirasi daerah. Karena seluruh item usulan ITRO ini akan masuk dalam program APBD perubahan nanti. Nah, usulan ITRO ini akan menjadi program. Ya, mana yang skala prioritas, mana yang tidak. Ya, jadi ada yang di ACC, ada yang tidak. Maka di masing-masing anggota DPR itu dikucurkan oleh negara itu bahwa di setiap anggota DPR memiliki yang namanya pokir, pokok pikiran dewan. Ada yang 900 juta, ada yang 1 miliar, ada yang 2 miliar, bahkan ada yang 7 miliar. Kenapa harus berbeda? Padahal sama-sama anggota DPR. Nah, tergantung pada kemampuan. Ya, tergantung pada kemampuan, tergantung pada pendekatan, tergantung pada lobby. Ya, jadi pikiran itu mana mungkin DPR itu bisa menghadirkan program yang besar? Bisa, apa yang tidak bisa? Negara ini sudah menyediakan anggaran untuk kesejahteraan rakyat. Nah, tapi selama kita tiwara ronggar sih aspirasi daerah. Ya, maka malam ini Mada memberikan kedaulatan penuh terhadap seluruh masyarakat yang hadir ini untuk memberikan usul dan sarannya. Ya. Karena percuma kita dohon yang korongga di Mada setelah tanggal 13. Ya, Mada lebih baik jujur pada kau Mada ke iya apa? Karena kenapa tidak masuk dalam draft pokir, draft usulan itu dohon. Nah, itu kira-kira yang bisa Mada sampaikan. Jadi itu yang perlu Mada sampaikan itu. Jadi pada malam ini Mada melakukan reses ini, reses dari Mada untuk umum. Kenapa Mada tidak menggunakan undangan? Ya, kalau Mada menggunakan undangan, berarti Mada hanya undang orang secara terbatas. Ya, Pak Kadus yang Mada undang, itu doho yang tidak mendapatkan undangan akan merasa sungkan untuk hadir. Tapi Mada ini mengundang itu doho secara umum. Ya, tadi Mada memberikan hiburan untuk masyarakat mulai dari tadi pagi pukul 10 hingga sore. Jadi sengaja Mada berikan hiburan. Cepet maki drom dulai sedoro selama kita. Itu hiburan tadi Mada sengaja berikan. Kenapa? Kalau Mada mau bongkar di masing-masing anggota DPR itu punya dana reses. Mada ini tidak turun menggunakan anggaran pribadi, tapi ada anggaran reses di masing-masing anggota DPR itu. Ada yang 40 sekian, ada yang 60. Alhamdulillah Mada ini purda. Nah, maka Mada akan gunakan anggaran itu untuk bertemu dengan ITRO ini. Pak hebat DPR gaji negara nih dangi lo rakyat. Pak tenaga mendangi lo rakyat gitu. Gaji negara kau dangi lo rakyat. Kau gaji negara kau la rombe faredo ngawan aja. Ya, gaji naik jadi 100.000. Apalagi ini kan digaji dengan angka yang besar untuk bertemu dengan rakyat. Kenapa harus takut ketemu dengan rakyat?
Sementara kita ini mewakili aspirasi terota, aspirasi rakyat gitu. Nah, jadi Mada kembalikan pada tujuan daitge. Mada mengundang Itro ini untuk semuanya bersuara. Silakan Itro sampaikan apapun bentuk dan keinginan Itro, silakan Itro sampaikan. Nanti usulan Itro itu akan Mada rapatkan di tingkat DPR. Mada akan awasi, Mada akan lobby. Yang di luar daripada pokir Mada nanti, Mada akan titip usulan Itro ini di tiap-tiap dinas. Usulan kaitan dengan dinas pertanian, Mada akan titip lewat dinas pertanian. Mada akan kawal di dinas pertanian. Usulan Itro di dinas kelautan, Mada akan kawal di dinas kelautan. Silakan aja Itro usulkan. Yang penting jangan berbentuk pribadi. Karena dalam reses itu yang bisa diusulkan yang berbentuk kelompok dan umum. Ya, itu yang perlu Mada sampaikan di Itro. Jadi tidak usah sukang-sukang, silakan Itro nanti pada saat kesempatan nanti Mada sudah sarankan teman-teman yang duduk di sebelah ini, Ketua Imawi yang lama dan Ketua Imawi yang akan dilantik sebentar lagi. Ya, bersama Ketua PAC, Bang Judi selaku konsultan yang memahami kaitan dengan program daerah ini. Karena beliau bidangnya di situ, ya maka beliau yang duduk 4 orang ini akan menjadi pimpinan sidang. Mari kita naik ke sidang. Itro mengusulkan, mereka yang menerima, mencatat. Jadi usulan Itro ini baru kuat, harus diperkuat dengan absen. Jadi ada absen di situ. Ya, di dalam absen itu ternyata masing-masing anggota DPR ini harus bertemu dengan 600 masyarakat. Tilon isi rekayasa dari deh. Ya, ini ratu dau, pala dau de enda angin lama dro selama reses ge. Dari dro mahadir ke ampun 100 sewi begini. Tadi mengupakan mata seruda gani. Nah, ya jadi tis reses kan berarti metunti rekayasa tahu mata kini. Nah, jadi di absen itu harus 600. Usulan Itro ini baru kuat, harus diperkuat dengan absen. Membuktikan bahwa Mada ini pernah bertemu dengan Itro. Wara usulan Itro, wara daftar hadir Itro. Oh poda bala Mada gede dangi gelap Itro, pada lain ede. Kemudian nanti ada dokumentasinya. Kita foto bersama. Ya. Membuktikan bahwa Mada ini pernah edangi lebih Itro merahau lapa, merahau raba, merahau segala macam merahau Itro ada nih. Ya. Membuktikan adalah dokumentasi nanti sama absen gitu. Ya. Jadi itulah. Kemudian Mada ini perlu sampaikan secara terbuka di sini bahwa Mada di anggaran reses ini selain Mada gunakan untuk berkunjung dan bertemu dengan masyarakat, Mada sisipkan sebagian weli gay Mada pongida yang ukuran 5 kilo. Alhamdulillah Mada bagi-bagi dari sekian beras itu untuk ujung kelate 50 kampida. Jadi tidak semua Itro yang hadir ini bisa mendapatkan ini. Tapi Mada berharap yang tidak dapat insya Allah bulan 7 Mada akan reses lagi. Kalian buat itu doh, Mada obisi ajar ade bitro barakas runden. Oleh sebab itu Mada tam nutu ulu dah. Ini keterbatasan. Ya tentu Mada harus sampaikan lebih awal. Kemudian yang kedua, izin Mada sampaikan Pak Kadus, Mada beberapa hari yang lalu jalan ke lapangan, ketemu dengan Pak Voli dalam lapangan ujung Kelate. Mereka minta 2 net sama bola voli. Alhamdulillah pada malam ini Mada sudah sediakan. Nanti akan kita serahkan di sini. Ya, selanjutnya ada baju bola 3 klub untuk ujung Kelate. Jadi itu yang akan Mada serahkan pada malam ini. Insya Allah Mada mohon doa dukungan Itro
semoga di anggaran perubahan ini Mada bisa berbuat banyak untuk masyarakat Ujung Kelate, umumnya masyarakat Wera dan Ambalawi. Itu Mada mohon doa Iteroho. Jadi Mada mengundang Iteroho pada malam ini tidak ada kaitan sama sekali dengan urusan politik. Mada mengundang Iteroho ini sebagai masyarakat Mada, karena Mada ini adalah perwakilan Iteroho, perwakilan yang sah. Jadi tidak ada unsur politik sama sekali. Urusan politik tergantung Iteroho. Itu hak dan kemerdekaan Iteroho yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Silakan Iteroho tentukan. Ya, Mada ini mengundang Iteroho untuk bersilaturahim, ingin mendengarkan apa yang menjadi keluhan Iteroho. Tidak ada sama sekali kaitan dengan politik. Itu yang Mada perlu sampaikan. Mada hari ini berkewajiban untuk membantu siapapun. Sepanjang dia berada dalam dapil Mada, Mada berkewajiban untuk membantunya. Tidak mesti harus berkaitan dengan politik. Maka hari ini Mada mengajak semua masyarakat Ujung Kelate, mohon Mada ini dikawal, mohon Mada ini diingatkan, mohon Mada ini dikasih saran, mohon Mada ini dikritik. Bila mana tingkah laku Mada kurang berkenan di hati terus menurut kita. Itu yang dapat Mada sampaikan. Sekali lagi Mada mengucapkan banyak terima kasih atas penghargaan yang begitu luar biasa ini. Ya, Mada perlu sampaikan ini tambahan. Jadi sampai ada aina itu kini Mada ini sudah menjalankan tugas selama 2 bulan 8 hari. Mada dilantik pada tanggal 1 Maret atau bulan 3, sekarang bulan 5 tanggal 8. Artinya sudah 2 bulan 8 hari. Mada berdiri di hadapan Iteroho ini, yang Mada dapatkan di kursi DPR itu, Mada baru mendapatkan hak gaji. Nah, kalau hak-hak Mada untuk pokir dan lain-lain belum ada. Mada hanya menjalankan pokir dau yang sebelum Mada. Jadi itulah yang terlihat. Ya, jadi unik bayangkan tahun dari Mada sih, dari maksud Mada. Ini kan baru sisa dau ina. Ya. Jadi tipe waran tahu Mada sih dari luar kerawin Mada ya. Ampo waran tahu Mada hasil usulan Iteroho akhir. Di bulan 9 inilah Mada mulai bekerja dengan tahu Mada tak. Sekalipun pengalihan kemarin dari yang lama ke Mada, tapi kan lain tahu Mada itu usulan tahu mulu. Nah, itulah yang perlu Mada sampaikan supaya tidak ada asumsi. Ya, bau osi kerawi. Ya. Jadi Mada perlu sampaikan, Mada ini meneruskan ya sisa DPR yang sebelum Mada, karena Mada ini dalam aturan pemilu itu bahwa DPR ini ada sistem PAW. Ya, maka Mada ini hanya meneruskan. Jadi usulan di anggaran murni kemarin Mada tidak dapat, karena Mada dilantik bulan 3, sementara usulannya di akhir 2022. Nah, itu yang perlu Mada luruskan deh sebenarnya kita. Tapi alhamdulillah ya warajan anarin angkan lebih dari 1 miliar. Ya, orang luar rakam Mada deka tadam Mada saat akhir itu dah. Insyaallah tinggal kita tunggu kapan penetapan program itu akan kita kerjakan di Ambalawi ini. Sudah ada titik-titiknya. Ya, jadi usulan Iteroho hari inilah yang akan Mada kerjakan di bulan 9 nanti. Artinya itu hak penuh Mada. Itu yang perlu Mada luruskan dari sebenarnya keluarga agar ya, tidak muncul asumsi-asumsi lain. Maka Mada hari ini, kenapa Mada cepat menangkap apa-apa yang menjadi aspirasi masyarakat, Mada bisa menghadirkan kawat beronjong, bisa membantu semen dan lain-lain, karena Mada ini menggunakan anggaran stimulan. Jadi Mada bisa bermitra dengan dinas itu, Mada bisa tekan dinas. Sepanjang untuk kepentingan masyarakat, ya Mada akan kawal. Ya, Mada karonggap amai dinas nakalondol anggaran. Jadi itu dibutuhkan bahwa para wakil rakyat ini harus yang kompeten.
harus memiliki kecerdasan dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ya, ndak di inam lu aku tahu apa mabre. Lebih impam usulan itu oleh aulon tadi itu dipertanggungjawabkan dalam rapat paripurna nanti. Ya, usulan itu ini dirapatkan dalam rapat paripurna. Itu lagi janji deh. Ya, makin kena dulu. Kita harus uraikan, pertanggungjawabkan semua usulan itu ini. Maka usulan itu ini botong ngampu Pak Kadus sebenarnya botolan untuk madaya, tapi biar jelas. Jadi cara usulan itu nanti misalnya begini, nami di pajak kai misalnya rahalapa bisa umpama, ya, jadi wati tenggon rahabuas bitro lapar, tapi itu harus uraikan karena di form itu coba ke sini. Jadi di form ini Pak Kadus sebenarnya mohon izin. Ada. Jadi di sini ada nomor usulan, kemudian ada tanggal, ada bulan, ada tahun, ada uraian, ada usulan. Usulan itu ini berbentuk apa nanti? Kemudian setelah diusulkan ada uraian permasalahan. Jadi baik penjelasan. Ada rahang yang melapaknya, aku masalah lapakah? Nah, supaya menjadi kekuatan bagi Mada nanti untuk Mada jelaskan di sana. Nah. Tuh dari ketua Mada Stoir nih dari Aida Raham buat apa tapi uraikan apa masalahnya di sana itu marah kuta bronzo aku masalahnya gitu pengen wabi atau tipora kuta sama sekali misalnya begitu itu kira-kira. Kemudian di sini ada keterangan alamat atau lokasi jadi jelas apalah dari akhirnya usulan itu oke warga kecamatan ada desa atau kelurahan ada RT ada RW ada nama yang mengusulkan. Jadi sebelum Mitro sampaikan usulannya, mohon perkenalkan diri. Nama, alamat, RT RW itu harus disampaikan. Ya, karena usulan Mitro ini ketika nanti berbuah program, maka tim survei itu atau konsultan akan turun di titik usulan Mitro ini. Harus jelas RT dan RW-nya gitu. Ya, itu kira-kira yang bisa Mada sampaikan, nanti kita diskusikan lewat acara usul saran nanti. Itu yang bisa Mada sampaikan dari seminar Weki. Semoga apapun yang menjadi usulan itu nanti Mada diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang mengawasi kebijakan pemerintah daerah. Mungkin itu yang dapat Mada sampaikan. Atas segala perhatian itu Mada ucapkan banyak terima kasih atas segala hilah Mada atau Wara Eli Madam Cewi Mada pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari seluruh keluarga yang sudah hadir pada malam ini. Mada akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq wa astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah sambutan dari anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima sekaligus penyampaian isi reses pada malam hari ini. Kepada Bapak Ma'rif Takwa kami haturkan terima kasih.